keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kami curahkan ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua mulai dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang yakni yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para ibu-ibu yang telah sudi menghadiri acara ini agar acara ini terlaksana dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara parenting yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah TK Anggrek 97 Ibu Rumiati. Kepada beliau waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru TK Anggrek 97, yang saya hormati wali murid TK Anggrek 97. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka parenting untuk tema cara belajar anak usia dini. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena permasalahan di lembaga kita, wali murid masih menuntut anaknya bisa calistung usia dini. Karena tuntutan itu, gurunya jadi pembelajarannya masih memakai metode klasikal. Sebenarnya untuk anak usia dini, pembelajaran klasikal itu tidak dianjurkan. Anak usia dini belajarnya harus melalui bermain. Oleh karena itu saya ambil tema ini biar ibu-ibu paham bagaimana cara belajarnya anak. Ini kisi-kisi materinya: asas pembelajaran AUD, 2 sistem pembelajaran AUD, 3 hakikat belajar bermain, 4 jenis main, 5 pijakan main dalam mengembangkan kemampuan AUD. Asas pembelajaran: 1. Persepsi, 2. Kekonkretan, 3. Motivasi, 4. Kemandirian, 5. Kerjasama, 6. Perbedaan individu, 7. Keterpaduan, 8. Belajar sepanjang hayat. Persepsi AUD dalam mengolah hasil belajar dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru hendaknya memperhatikan pengetahuan dan pengalaman anak agar bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Ini sudah ada ya Bu. Di sini guru hendaknya memperhatikan kemampuan anak. Anak usia dini tidak mampu Bu untuk belajar langsung baca, langsung nulis, itu tidak mampu. Otak mereka masih mau main. Lanjut Bu. Ini kekonkretan melalui interaksi dengan objek nyata dan pengalaman konkret. Pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan sumber belajar agar apa yang dipelajari anak menjadi bermakna. Anak itu Bu perekam apa yang dilakukan orang dewasa, mesti sama anak itu direkam. Coba saja diperhatikan, anak yang masih kecil melihat ibunya sering marah-marah, pasti dia suka marah. Benar kan? Ya. Jadi anak itu butuh media, bukan langsung pegang pensil, pegang lihat buku. Jadi harus ada medianya, menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Lanjut, ini asas motivasi. Belajar akan optimal jika anak memiliki dorongan untuk belajar.
dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemauan anak. Berarti anak kan tidak boleh dipaksa, harus kemauannya sendiri. Makanya kalau di rumah ya, anak sekarang kan belajarnya di rumah, mesti ibunya orang marah, maunya anaknya harus pintar, harus bisa. Kalau anaknya tidak minat mau belajar, dia tidak mungkin masuk pembelajarannya, Bu. Lanjut, asas kemandirian. Kemandirian merupakan upaya yang dimaksud untuk melatih anak dalam memecahkan masalah. Ibu kalau ada tugas macam ya Bu ya, tidak lagi lapor ibu kan gitu biasanya. Kalau nggak minat mungkin anaknya tidak mungkin mau belajar. Baru makanya jangan selalu menuntut anak harus belajar nulis. Bu guru dikasih tugas yang ada bacaannya, dikasih PR, itu kan tuntutannya ibu-ibu, biar anak bisa belajar. Lanjut, asas kerjasama. Kerjasama menjadi asas karena dengan kerjasama keterampilan sosial anak dan berkembang optimal. Oleh sebab itu, bertanggung jawab dalam kelompok, membantu teman aktif bersama, karena anak-anak butuh main kalau main. Jadi harus belajar bersama. Lanjut, asas perbedaan individu. Setiap anak itu bersifat unik, berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individu, latar belakang keluarga, kemampuan, minat, cara belajar, agar anak mencapai hasil belajar yang optimal. Setiap anak itu beda, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Tidak ada anak bodoh ya Bu ya. Semuanya itu anak pintar, tapi cuma masih belum mampu. Ya, jangan pernah bilang anak. Asas keterpaduan, aspek pengembangan yang satu dengan aspek pengembangan yang lain saling berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara terpadu. Perkembangan bahasa akan terkait dengan kognitif. Perkembangan kognitif berkait dengan perkembangan perilaku dan pembiasaan anak. Ini keterpaduan, saling berkaitan. Saat belajar bahasa harus ada kognitif. Bahasa kan ngerti bahasa ya Bu ya. Bahasa itu jangan nulis huruf aja Bu. Bicara ini juga belajar bahasa anak. Asas belajar sepanjang hayat. Proses belajar anak tidak hanya berlangsung di PAUD, tetapi sepanjang hayat anak. Oleh sebab itu, pembelajaran di PAUD hendaknya diupayakan untuk membekali dan mendorong anak agar selalu ingin berusaha belajar kapanpun dan dimanapun. Ini pelajaran di PAUD itu akan diingat oleh anak-anak sampai mereka dewasa. Jadi kita mulai dari PAUD harus mengajari anak yang baik-baik, biar mereka ingatan mereka selalu ingat pada pembelajaran di usia dini mereka. Kalau waktu kecil anak-anak sudah dipaksa, mereka akan malas belajarnya Bu, tidak akan semangat. Terus sistem pembelajaran PAUD. 1. Sistem AMONG dan pengasuhan bersama. 2. Sistem trisentra. 3. Sistem klasikal. 4. Sistem cuma ambil yang ini, yang klasikal. Ya, gurunya di depan, anaknya duduk rapi, anak-anak suruh dengarkan. Itu sudah, itu klasikal Bu. Sudah, lanjut. Sistem AMONG dan pengasuhan. Konsep AMONG, metode AMONG. AMONG kan apa
pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksanaan among, momong ya, among itu momong, disebut pamong yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Berarti yang mengamong itu harus pandai, harus lebih pandai yang diamong. Kan benar kan, gurunya harus bisa atau paham dengan anak, sifat anak, kemampuan anak, gitu kan. Lanjut. Sistem trisentra. Trisentra atau tripusat. Pendidikan itu berlangsung secara stimulan di 3 sentra. Sentra rumah atau keluarga, sentra perguruan atau sekolah, dan sentra masyarakat. Anak-anak itu belajarnya ada di tempat tiga sentra ya Bu. Yang satu keluarga, yang utama itu di keluarga, di rumah. Yang dua di sekolah, yang ketiga di masyarakat dan lingkungan. Di rumah berarti tanggung jawab ayah dan ibu, ya. Sistem klasikal artinya kegiatan pembelajaran dilakukan oleh seluruh anak dalam satu waktu. Tergolong sistem paling efisien. Dengan sistem klasikal berarti melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, yaitu pengelolaan kelas, ruang meja, dan kursi, pengelolaan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Klasikal itu cuma di kelas, ada guru, ada meja, ada papan, itu kan kalau klasikal itu. Kadang anaknya itu tidak aktif kan Bu gurunya yang bercerita, anak-anak disuruh nulis, sistemnya ceramah gitu kalau klasikal. Lanjut. Sentra bermain sambil belajar Ibu. Bermain sambil bermain. Ya, bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan sesuai kompetensi. Bermain disesuaikan dengan perkembangan anak. Dimulai dari belajar melalui bermain, unsur bermain lebih besar, atau ke belajar seraya bermain, unsur belajarnya lebih besar. Kalau belajar melalui bermain, berarti lebih banyak bermainnya Bu. Kalau belajar seraya bermain, lebih banyak belajarnya. Inilah yang pas untuk anak-anak usia dini. Belajar, bisa diketik Bu Sofi diketik. Belajar sambil bermain. Dasar hakikat bermain. Ketik, lanjut. Bermain, kebutuhan dasar anak bisa fokus saat bermain, bebas dari rasa lapar. Kebutuhan dasar anak bermain harus bebas dari ini ya, kebutuhan dasar agar anak bisa fokus bermain. Ini bisa bebas dari lapar dan haus. Kalau anak saat lapar dan haus tidak akan fokus saat belajar maupun bermain Bu. Bebas dari rasa takut dan bahaya. Ini bebas dari rasa takut dan bahaya. Jadi gurunya, ibunya tidak boleh menakutkan ya. Ini biasanya kan anak-anak belajar itu ibunya atau gurunya kan sering ngancam, itu tidak boleh. Ibunya juga sering ngancam. Nanti kalau tidak dikerjakan, tidak dikasih uang jajan, itu ancaman. Bukan cuma cubitan kan? Biasanya dicubit lagi kalau ibu-ibu. Yang ketiga, merasa diterima, dihargai, dan dicintai oleh lingkungannya. Inilah kebutuhan dasar anak. Lanjut sampai. Apa itu bermain? Bermain suatu aktivitas yang dilakukan spontan di mana seorang anak berinteraksi dengan orang lain, dengan benda-benda sekitar, yang dilakukan dengan senang atau gembira atas inisiatif sendiri, menggunakan daya hayal,
menggunakan panca indera. Bermain merupakan kegiatan yang memberi keseimbangan berbagai aspek fungsi kepribadian. Permainan yang memberikan kontribusi kepada anak dalam belajar konsep dan aktivitas yang nyata. Bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Ini dengan bermain perkembangan anak akan banyak. Lanjut sampai. Apa ciri-ciri bermain? Ciri-ciri bermain, anak satu atas dasar sukarela, tidak boleh dipaksa. Harus kemauan anak. Belajar pun harus kemauan anak, bukan cuma bermain. 2. Selalu menyenangkan, mengasihkan dan menggairahkan. 3. Lebih mementingkan proses daripada tujuan. 4. Partisipasi aktif, baik secara fisik maupun secara psikis. 5. Bebas dilakukan anak, bebas membuat aturan sendiri dan mewujudkan fantasi. 6. Makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditemukan oleh anak sebagai pelaku. Ini ciri-cirinya bermain. Lanjut. Ini. Mengapa harus melalui bermain? Alasannya anak bermain berdasarkan teori klasik, anak bermain karena 1. Bermain sebagai sarana untuk mengeluarkan energi. Kan dengan bermain anak mengeluarkan energi. 3. Menyalurkan teori secara optimal, meningkatkan inteligensi. 4. Akumulasi masa lalu secara bertahap. 5. Melepaskan emosi terpendam. Ini alasan kenapa anak harus bermain. Anak yang sedang marah, kalau diajak main pasti marahnya akan hilang. Ini mengendalikan, melepaskan emosinya, ya Bu. Terus ini Bu, otak anak ini saat bermain, ini jaringan-jaringan otak akan bersambung. Tapi otak ini jaringan sarafnya akan lepas kalau anak-anak sering dikagetkan, sering dibentak. Satu bentakan 1000 saraf akan terputus Bu. Ini saat bermain semua indera anak bekerja. Lanjut. Anak belajar apabila sesuai dengan tahap perkembangannya. Ini tahap kayak gini, melangkah, ini sudah main, melalui bermain belajarnya. Lanjut. Perilaku sosial anak dalam bermain. Ini perilakunya tidak peduli. Anak tidak bermain tetapi terlibat dalam perilaku tidak peduli. Ini temannya bermain, anaknya main sendiri. Ini tandanya anak yang tidak peduli. Main karpet ibu. Temannya bermain. Terus ini menjadi penonton, temannya bermain, anaknya cuma melihat. Lanjut. Perilaku sendiri, kadang anak kan main sendiri, jualan, main sendiri. Ini belajar ini anak-anak ini Bu. Makanya kemarin tugasnya sama Bu gurunya ya dikasih berperan menjadi pedagang. Itu belajar itu Bu. Terus ini perilaku main bersampingan, meskipun bareng tapi main sendiri-sendiri. Tuh, lanjut. Ini kalau ini bersama, jual-jual masak-masakan.
Terus bekerja sama kayak ini. Ini macam-macam anak bermain. Lanjut. Jenis main sensor motorik ya. Main pembangunan, main terang. Contohnya kayak gini. Ini gerakan bebas otot. Ini melatih otot Bu kalau bermain kayak gini. Kalau anak-anak lari, main sepeda itu ya jangan dilarang. Cuma kita menjaga aja biar otot mereka kuat. Ini lanjut. Ini kebutuhan main sensorik terpenuhi. Anak disediakan kesempatan untuk berhubungan dengan bermacam-macam bahan dan alat permainan yang dapat merangsang semua indera dan disediakan baik di dalam maupun di luar ruangan. 2. Anak diberi kesempatan untuk bergerak secara bebas untuk bereksplorasi dengan alat dan bahan main dengan sesuai dengan semua inderanya. Lingkungan baik di dalam maupun di luar ruangan menyediakan kesempatan untuk berhubungan dengan banyak tekstur dan berbagai jenis bahan bermain yang berbeda yang mendukung setiap kebutuhan perkembangan anak. Main pembangunan. Anak bermain dengan benda mewujudkan gagasan atau ide yang dibangun dalam pikirannya menjadi sebuah bentuk nyata. Seperti ya ambil bata kadang anak-anak buat rumah-rumahan, itu main pembangunan. Kadang anak-anak lagi buat mobil-mobilan. Lanjut Bu Sofi. Ini anak mengeluarkan ide. Ini adalah contoh permainan pembangunan Bu. Membuat kerajinan, membangun balok, menggambar, melukis, itu bermain pembangunan. Berperan, main peran. Ini anak bermain dengan benda yang menghadirkan konsep yang dimiliki. Kayak ini masak, dokter-dokteran, jadi pedagang, terus ini jadi tukang masak. Kayak gini berperan mikro, memakai alat kayak Barbie kan anak-anak ya. Itu seperti itu main peran. Terus Bu, pijakan main, penataan lingkungan, pijakan sebelum bermain, pijakan saat bermain, dan pijakan setelah bermain. Kita harus menyenangkan. Terus apa lagi? Melalui bermain, jangan dipaksa, harus dengan kemauan anak. Kalau anak tidak berminat, maka pembelajaran apapun yang kita sampaikan tidak akan masuk. Ya. Sudah cukup? Masih ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.